Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan memaparkan materi terkait sterilisasi dalam mikrobiologi. Nah, sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Wening Bekti Kusumaningrum, NPM 1903101097, dan juga partner saya Muhammad Iba Kadafi, NPM 1903101094. Di sini kami dari rombongan C1, grup C, paralel C, Teknik Kimia 2019. Nah, kita di sini harus tahu terlebih dahulu apa sih mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu merupakan suatu ilmu tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Nah, mikrobiologi itu adalah bidang keilmuan yang menelaah mengenai organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Nah, dalam dunia mikroorganisme itu terdiri dari 5 kelompok organisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, alga, dan cendawan mikroskopis. Setelah kita tahu apa mikrobiologi, kita juga harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari mikrobiologi. Nah, dalam bidang mikrobiologi, kita itu mempelajari berbagai segi dari mikroba atau jasad trending. Nah, dalam hal ini di mana itu yang kita pelajari keberadaannya, ciri-cirinya, kekerabatannya antara sesama maupun organisme yang lain, pengendaliannya, dan peranannya dalam kesehatan dan kesejahteraan. Jadi tujuan kita mempelajari mikrobiologi itu adalah agar kita bisa mengetahui berbagai mikrobiologi yang ada di sekitar kita, baik itu yang merugikan maupun menguntungkan bagi kita, sehingga kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, sterilisasi. Apakah itu sterilisasi? Sterilisasi merupakan proses atau kegiatan untuk menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme, termasuk spora, dari sebuah benda ataupun lingkungan. Tujuan sterilisasi itu yaitu pada dasarnya, sterilisasi pada bidang mikrobiologi bertujuan yang pertama agar alat atau bahan itu bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan. Yang kedua, agar mikroorganisme yang ditumbuhkan pada medium tidak terganggu oleh mikroorganisme lainnya. Nah, di sini kan kita mempelajari terkait sterilisasi. Jadi kita harus tahu apa sih metode-metode yang ada di sterilisasi. Nah, yang pertama yaitu ada sterilisasi secara fisik. Nah, sterilisasi secara fisik ini dilakukan selama senyawa kimia ataupun alat yang akan kita sterilkan itu tidak berubah atau terurai akibat suhu tinggi dan ataupun tekanan tinggi. Jadi, selama itu sterilisasi secara fisik dapat dilakukan. Nah, sterilisasi secara fisik sendiri itu misalnya dengan pemanasan udara panas, uap air bertekanan, pemijaran, penggunaan sinar bergelombang pendek seperti sinar X, sinar gamma, UV, dan sebagainya. Nah, sterilisasi dengan udara panas kering itu biasanya digunakan alat yaitu oven atau hot air sterilizer dan juga sterilisasi dengan uap air bertekanan biasanya menggunakan alat autoclave. Nah, selanjutnya yaitu ada sterilisasi secara kimia. Nah, sterilisasi secara kimia itu dilakukan dengan cara memaparkan alat atau bahan yang mengandung mikroorganisme terhadap suatu senyawa kimia, sehingga dengan suatu reaksi tertentu dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme tersebut tanpa kita bisa merusak atau kita dapat merusak bahan atau alat yang disterilisasi. Nah, yaitu selanjutnya ada sterilisasi secara mekanik. Nah, sterilisasi secara mekanik ini dilakukan untuk beberapa media ataupun bahan ataupun alat yang dia itu akan mengalami perubahan karena tidak tahan terhadap pemanasan tinggi ataupun tekanan tinggi. Nah, dengan begitu, maka sterilisasi yang paling efektif yaitu dilakukan dengan secara mekanik. Misalnya penyaringan menggunakan filter khusus.
Selanjutnya yaitu ada pasteurisasi. Pasteurisasi adalah teknik sterilisasi yang biasanya digunakan untuk larutan-larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi. Lebih tepatnya digunakan untuk susu dan produk susu. Pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme yang terdapat pada susu, namun menguranginya sehingga akan lebih tahan lama saat disimpan. Selanjutnya ada tindalisasi. Steaming atau tindalisasi merupakan suatu proses yang dikembangkan oleh John Tyndall. Istilah untuk sterilisasi dengan uap air panas yang dapat mencapai suhu 100 derajat Celcius pada wadah tanpa tekanan. Nah, selanjutnya yaitu ada hot air oven dan autoclave. Nah, hot air oven yang pertama yaitu biasanya digunakan untuk sterilisasi dengan uap panas kering. Nah, oven ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat ataupun bahan yang tahan terhadap panas. Digunakan pada sterilisasi udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan ataupun mikroba tanpa kelembapan. Jadi dia benar-benar menggunakan udara yang kering tanpa kelembapan. Nah, biasanya suhu yang digunakan dalam oven untuk sterilisasi yaitu kisaran 170 sampai 180 derajat Celcius selama 2 sampai 3 jam. Nah, selanjutnya yaitu ada alat autoclave. Nah, sterilisasi autoclave ini adalah contoh dari sterilisasi dengan uap air. Nah, yang merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam sterilisasi. Nah, alat yang dipakai yaitu autoclave, yaitu umumnya material yang disterilkan berupa medium, air, dan sebagainya. Suhu yang digunakan yaitu biasanya 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Sterilisasi dengan autoclave merupakan cara yang paling sering digunakan yaitu karena apa? Karena uap air panas dengan tekanan tinggi memperbesar kemungkinan terjadinya penetrasi uap air ke dalam sel mikroorganisme. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan koagulasi protein protoplasma sehingga mengakibatkan kematian sel mikroorganisme. Nah, selanjutnya klasifikasi bakteri berdasarkan suhu optimum. Secara umum, berdasarkan daerah aktivitas temperatur, mikroba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama mikroba xerofilik, merupakan golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur antara 0 sampai 30 derajat Celcius dengan temperatur optimum 15 derajat Celcius. Yang kedua, mikroba mesofilik, merupakan golongan mikroba yang mempunyai temperatur optimum pertumbuhan antara 25 sampai 30 derajat Celcius, minimum 15 derajat Celcius dan maksimumnya di sekitar 55 derajat Celcius. Yang terakhir, mikroba termofilik, merupakan golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur tinggi, optimum pada kisaran suhu 55 sampai 60 derajat Celcius. Minimumnya pada suhu 40 derajat Celcius dan maksimum pada suhu 75 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa contoh aplikasi dari sterilisasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu sterilisasi biasa digunakan dalam industri makanan ataupun minuman yang dimana dia itu dikemas dalam sebuah kaleng. Nah, sterilisasi atau processing pada pengalengan adalah proses pemanasan wadah serta isinya pada suhu dan jangka waktu tertentu untuk menghancurkan mikroba pembusuk dan patogen. Selain itu, juga bertujuan agar produk menjadi cukup masak. Nah, waktu dan suhu yang diperlukan untuk proses sterilisasi itu biasanya tergantung pada jenis mikroba yang ingin kita hancurkan. Terus juga kecepatan perambatan panas yang kita gunakan, suhu awal di dalam wadah, keasaman produk yang akan dikalengkan, ukuran dan jenis wadah yang digunakan. Contoh lain, aplikasi sterilisasi yaitu adalah jenis sterilisasi pasteurisasi, yaitu adalah teknik sterilisasi yang biasa digunakan untuk larutan yang mudah rusak apabila terkena tekanan tinggi. Lebih tepatnya itu digunakan untuk susu dan produk susu. Pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme yang terdapat pada susu, namun menguraikannya sehingga akan lebih tahan lama untuk disimpan.
Pasteurisasi terdapat dua cara, yaitu ada yang metode lama yang dikembangkan oleh Louis Pasteur dengan memanaskan suhu pada 63 derajat Celcius selama 30 menit atau dengan flash pasteurization yaitu HTST High Temperature Short Term, yaitu pemanasan cepat pada 72 derajat Celcius selama 15 detik kemudian didinginkan dengan cepat. Jadi pasteurisasi itu tidak hanya digunakan untuk yang susu murni, tapi juga untuk olahan produk susu, contohnya yaitu seperti yogurt. Efektivitas alkohol 70% untuk sterilisasi. Salah satu kerja alkohol dalam sterilisasi adalah membunuh bakteri dengan denaturasi protein. Alkohol 70% dipercaya efektif dalam sterilisasi daripada alkohol 100%. Pada alkohol murni yang dilarutkan bersama organisme bersel satu, alkohol akan mengkoagulasi protein di dinding sel terlalu cepat sehingga alkohol tidak bisa masuk lebih dalam karena tertahan protein yang terkoagulasi. Alkohol hanya akan membuat sel tersebut tidak aktif tetapi tidak mati. Alkohol 70% juga mengkoagulasi protein pada sel, tapi lebih lambat sehingga dapat menyebar ke seluruh sel sebelum koagulasi dapat memblokirnya. Kemudian, seluruh sel dikoagulasi sehingga bakteri dengan lebih efektif terbunuh. Alkohol dengan konsentrasi yang tinggi hanya mampu mendenaturasi protein di luar sel mikroba, serta justru alkohol konsentrasi sangat tinggi akan berikatan dengan lapisan protein yang ada di dinding sel mikroba dan membentuk lapisan tambahan. Yang hal tersebut membuat mikroba tidak mati melainkan hanya tertidur atau fase dormansi. Alkohol konsentrasi tinggi tidak mampu menembus membran sel mikroba dan mendenaturasi protein dalam sel mikroba yang sebenarnya merupakan target utamanya. Percobaan sterilisasi dan pembuatan zat. Yang pertama, sterilisasi. Dalam percobaan sterilisasi, terdapat berbagai alat yang disterilkan yang meliputi tabung reaksi, petri dish, objek gelas, masing-masing satu buah. Proses sterilisasi dilakukan dengan sterilisasi secara kimiawi terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan alkohol 70%, lalu diseka dengan kapas bersih. Setelah melakukan sterilisasi kimia, alat-alat dibungkus menggunakan kertas coklat agar terhindar dari kontaminan. Setelah itu, alat-alat dimasukkan ke dalam rak pada oven lalu dilakukan sterilisasi fisik dengan menggunakan hot air oven selama kurang lebih 1,5 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Dalam percobaan sterilisasi menggunakan oven, hasil yang didapatkan yaitu alat-alat yang steril dan kering. Selanjutnya, percobaan pembuatan zat. Dalam praktikum pembuatan zat, terdapat beberapa zat yang dibuat dengan maksud tujuan sebagai penunjang dalam praktikum selanjutnya. Zat-zat yang dibuat meliputi methylene blue yang berwarna biru dan tidak berbau, crystal violet solution yang berwarna ungu dan tidak berbau, Hachar crystal violet yang berwarna ungu, tidak berbau dan larut dalam alkohol. Ada asid alkohol yang berbau alkohol dan tidak berwarna, Lugol's iodine solution berwarna coklat dan tidak berbau, dan Loewer's methylene blue solution yang berwarna biru pekat dan berbau alkohol. Zat-zat yang telah disebutkan di atas berfungsi sebagai zat pengecat sebagai pemeriksaan untuk beberapa percobaan lainnya. Baik, tidak terasa semua materi sudah kita sampaikan dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, tutur kata maupun perbuatan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian jika ini memang bermanfaat, dan juga nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.